Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan menceritakan kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum itu perkenalkan kelompok saya yaitu Dernovian Aldi, Muhammad Rika Aliansyah, dan Ahmad Rauhila Anwar. Berikut ini kisahnya. Nama Saladin mulai dikenal luas dalam Perang Salib Ketiga. Kala itu, pasukan Islam yang dipimpin olehnya berhasil merebut kembali kota Yerusalem. Saladin lahir pada 1138 di kota Tikrit, Irak dengan nama asli Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi. Setelah lahir, keluarganya memutuskan pindah ke kota Mosul. Di situ, keluarga ini diberikan perlindungan dari penguasa setempat, Imad ad-Din Zengi. Saladin muda tumbuh di tengah-tengah pendidikan ilmu pengetahuan seperti filsafat, sains, matematika, dan agama. Ia tumbuh dewasa di Damaskus, Suriah, untuk menerima semua pelajaran ilmu tersebut. Selain itu, Saladin juga memahami sejarah, budaya, serta warisan dari bangsa Arab. Saat penguasa Mosul, Imad ad-Din Zengi meninggal, kedudukannya digantikan oleh sang putra yang bernama Nuruddin. Di masa kepemimpinan Nuruddin, paman Saladin, Asad al-Din Shirkuh, menjabat sebagai komandan pasukan dari dinasti Zengid. Saladin memulai karir militernya dengan menjadi pembantu bagi sang paman. Debut pertamanya adalah saat Nuruddin mengirim Shirkuh bertempur melawan musuhnya, yaitu Dirgham. Dalam pertempuran ini, peran Saladin memang tidak terlalu mencolok. Namun di tahun 1164, dinasti Zengid mengobarkan perang melawan tentara Salib yang menyerang dan merebut kota Biblis. Dalam perang, Saladin memimpin dua bagian dari pasukan Shirkuh. Jabatan Saladin kala itu sudah menjadi jenderal muda. Perannya dalam perang bisa dikatakan cukup krusial. Ia berhasil mengalahkan Hich dari Kaisarea yang merupakan pemimpin pasukan musuh. Tak lama, Syawar yang adalah seorang wasir dari dinasti Zengid meninggal dunia. Tak terlalu lama berselang, Shirkuh juga menghembuskan nafas terakhir. Sultan Nuruddin pun kebingungan mencari pengganti orang kepercayaannya. Dan dalam posisi yang sedang kebingungan, akhirnya Nuruddin memilih seorang untuk menjabat sebagai wasirnya. Kendati Saladin tak menjadi pilihan, namun Khalifah Fatimiyah Al-Adid memilih Saladin untuk menjadi wazirnya. Keputusan Khilafah Al-Adid ini sedikit tidak biasa. Al-Adid adalah penganut Syiah, sedangkan Saladin merupakan penganut Sunni. Tahun 1170, Saladin yang menjabat sebagai wasir kala itu mengkonsolidasikan kekuasaannya atas sebagian besar wilayah Mesir. Konsolidasi ini mendapat dukungan dari Nuruddin dan Khalifah dinasti Abbasiyah, Al-Mustanjid. Salah satu pertempuran utama yang dilakukan oleh Salahuddin adalah saat melancarkan perang melawan Raja Yerusalem, yaitu Amalrik. Pertempuran ini adalah upaya Saladin untuk merebut kota Darum dan Gaza. Tahun 1171, Khalifah Al-Adid meninggal dunia. Saladin lalu mengambil langkah untuk mengambil alih sebagian wilayah dari dinasti Fatimiyah. Untuk semakin memperkuat persatuan umat Islam, Saladin juga membentuk asosiasi dengan Kekhalifahan Abbasiyah. Pada 1173, penguasa Aswan meminta bantuan Saladin untuk menangkal serangan penjajah dari Nubia. Saladin menyanggupi permintaan dari sang penguasa dengan menyediakan sejumlah pasukan untuk membantunya. Namun masih di tahun yang sama, Saladin harus berduka karena ayahnya meninggal akibat kecelakaan saat sedang berkuda. Setahun setelahnya, pemimpin sekaligus pelindungnya, Nuruddin, juga menghembuskan nafas terakhir. Saladin pun tetap melanjutkan misinya dan memimpin pasukannya merebut wilayah Suriah dan Yaman. Setelah berhasil merebut kedua kota tersebut, Saladin lalu mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin dan membentuk dinasti Ayyubiyah. Setahun berjalan, Saladin kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin militer dengan merebut kota Homs dan Hama. Namun hal ini malah membuat jenderal dari dinasti Zengid mengobarkan perang melawan dirinya. Namun dalam perang ini, Saladin mampu menaklukkan dinasti Zengid. Pada saat inilah, Al-Mustadi yang merupakan khalifah dari dinasti Abbasiyah mengakui Saladin sebagai Sultan Mesir dan Suriah. Setelah menjadi sultan, ia kembali menaklukkan daerah-daerah lainnya, termasuk daerah Jaziriyah. Tahun 1177, Saladin kembali ke Mesir untuk urusan kerajaan. Di tahun yang sama,
kurang lebih 26.000 tentaranya melancarkan serangan ke Palestina. Baldwin membalas dengan menyerang dataran tinggi Golan, namun serangan ini dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Saladin. Dalam kurun waktu antara tahun 1182 hingga 1184, Saladin melakukan penaklukan ke kota Sinjar, Bisan, Beirut, dan Kerak. Setelah menaklukkan kota-kota ini, mereka pun berencana menyerang Aleppo. Saladin bersama pasukannya lalu menuju kota Aleppo untuk merebut kota tersebut. Dengan jatuhnya kota ini, kekuasaan Saladin atas Suriah menjadi semakin kuat. Ia juga melancarkan serangan ke kota Mosul, di mana dinasti Zengid masih berkuasa. Namun kuatnya pasukan dinasti Zengid membuat kota Mosul sulit ditaklukkan. Hingga 1186, upaya penaklukan kota Mosul harus dihentikan karena Saladin mengalami sakit. Saat itu, ia melakukan perjanjian damai dan disepakati oleh kedua pihak, baik dinasti Ayyubiyah maupun dinasti Zengid. Dengan begitu, maka kekuatan pasukan Muslim akhirnya dapat disatukan. Sebelum menjalankan misi utamanya, yaitu merebut kembali Yerusalem dari tangan pasukan Salib, Saladin menaklukkan berbagai kota lain seperti Jebail, Acre, Nazaret, Seporis, Tabor, Sebaste, Nablus, Haifa, dan Asruf. Tahun 1187, Saladin akhirnya bertempur dengan pasukan Salib di pertempuran Hattin. Saladin pun berhasil memenangkan pertempuran ini. Pasukan Salib kala itu dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan. Dalam pertempuran ini, Saladin datang dengan memberikan pembalasan kepada Reinaud of Chatillon.